tidak ada gedung sekolah, tidak ada ruangan kelas, mengajar Bapak Ibu yang sudah lansia, tua, untuk belajar baca dan tulis. Oh, inilah impian saya masa kecil. Shalom, pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Nama saya Ellen Juwita Gultom. Saya tinggal di Bekasi. Saya ingin memberikan kesaksian panggilan saya menjadi seorang guru. Saya mengajar menjadi guru sejak saya umur 19 tahun. Karena sejak saya kecil, cita-cita saya itu hanya satu, yaitu menjadi guru. Sementara teman-teman saya yang lain, waktu di zaman saya dulu sering nulis diary, ya, biodata teman, itu teman-teman saya yang lain tuh banyak pengen jadi dokter, perawat, bisnismen, bahkan yang pengen jadi presiden. Tapi saya selalu menulisnya itu guru. Sampai orang tua saya juga agak gusar, ya, karena guru di negara kita ini kan profesi yang tidak menghasilkan banyak uang. Tetapi mengapa saya pengen menjadi guru adalah karena waktu saya di SD, seorang guru saya pernah menceritakan, memberikan kami nasihat supaya rajin-rajin belajar. Karena di Kalimantan banyak anak-anak nggak bisa sekolah, nggak bisa baca dan tulis. Nah, sejak itu di hati saya harus pergi ke Kalimantan untuk mengajar orang-orang baca dan tulis. Tapi itu adalah impian masa kecil yang tentu saja hanya mungkin tidak terlalu real. Tetapi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan menuntun saya kepada mimpi masa kecil saya. Setelah saya menikah dengan seorang pendeta, suami saya sekarang, saya dibawa ke Kalimantan Tengah, waktu itu kami 1 tahun di sana. Lalu kami dipindah ke Kalimantan Timur, tepatnya di kota Balikpapan. Setelah saya mengajar 5 tahun di SMA, lalu saya diterima menjadi pegawai negeri sipil di Dinas Pendidikan. Ketika saya ditempatkan di yang tercantum di SK, ternyata ditempatkannya itu di SKB. Jadi waktu kami mengunjungi gedungnya tidak ada gedung sekolah, tidak ada ruangan kelas. Oh, ternyata saya baru tahu bahwa SKB itu adalah pendidikan luar sekolah, di mana peran saya waktu itu adalah sebagai seorang pamong belajar, yaitu menangani pendidikan luar sekolah seperti paket A, B, C, buta huruf, PAUD. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang pamong belajar saat itu, pagi-pagi saya mengajar paket A, anak-anak di pasar yang tidak sekolah, yang jualan tas plastik, kresek plastik, saya tarikin, saya panggil, saya buka kelas di gedung RT, lalu saya ajar mereka di sana malam-malam, pulang kantor, saya di depan rumah Pak RT, pasang tenda, saya mengajar. Paket B, yaitu anak-anak perempuan yang bekerja sebagai asisten rumah tangga yang putus sekolah, saya ajar malam harinya. Dan yang paling menarik adalah ketika saya mengajar Bapak Ibu yang sudah lansia, tua, untuk belajar baca dan tulis. Jadi banyak mereka di tempat saya mengabdi saat itu tidak bisa membaca dan menulis, lalu saya mengajari mereka baca dan tulis. Pada saat itu teringatlah saya, oh, inilah impian saya masa kecil. Saya ingin datang ke Kalimantan untuk mengajar orang-orang di sana untuk baca dan tulis. Saya sangat senang bagaimana Tuhan menuntun saya mencapai impian saya, dan saya sangat menikmati menjadi seorang guru. Tadi saya katakan saya sudah mengajar sejak saya tamat SMA 19 tahun di SD Advent Semarang, dan pengalaman saya yang lain, saya juga pernah mengabdikan diri saya di Tugu Monas untuk mengajar para penjual pedagang makanan dan souvenir di sana. Ada sekitar 30 orang yang tidak bisa baca tulis waktu itu. Jadi setiap hari Senin pagi sampai siang saya mengajar baca tulis, lalu jam 1 sampai jam 3 saya mengajar pedagang-pedagang di Tugu Monas bahasa Inggris. Saya sangat menikmati menjadi seorang guru di mana saya merasa
bisa berguna sebagai seorang manusia. Dan saya juga ingin menceritakan bagaimana Tuhan juga menggunakan saya di tempat saya bekerja. Ketika saya mengajar, saya tidak hanya sekadar mengajar lalu selesai. Saya selalu merasa punya tanggung jawab moral untuk menolong anak didik saya, siswa-siswa saya, mahasiswa saya untuk bertumbuh juga dalam karakter yang baik. Sebagai satu contoh pengalaman, ada saat itu mahasiswa saya yang datang terlambat, lalu saya minta tinggal sehabis kelas, lalu dia menceritakan masalahnya, lalu saya coba memberikan bantuan, saya kasih uang untuk makan siang, dan akhirnya si mahasiswa ini yang tadinya dia terpuruk, dia bangkit, dia merasa senang karena ada yang peduli dengan kehidupannya. Saya merasa menjadi guru adalah panggilan saya, dan saya bersyukur hingga hari ini Tuhan masih terus pakai saya untuk bisa menyentuh kehidupan siswa-siswi saya, mahasiswa saya saat ini, dan semoga Tuhan akan terus menggunakan hidup saya selama masih ada waktu, selama saya masih kuat untuk menjadi seorang guru yang menginspirasi. Terima kasih, demikianlah kesaksian saya, semoga bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa Hope Channel sekalian.